Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi musannif kitab Sulamut Taufiq Al-Alama As-Sayyid Al-Syekh Al-Fadhil Al-Faqih Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan wa farahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan ganggon menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq, khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, wa maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sebelum dimulai
diniati dan hati masing-masing niat ngaji lillahi ta'ala lan niat iktikaf fi hadal majlis fi hadal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 36 meneruskan bab muamalah yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyashtariya lan yento tuku sapa wong at-ta'ama ing panganan waqtal ghalai ing dalem wektune larang wal hajati lan hajat punya kebutuhan punya maksud liyah bisahu krana nyimpen sapa wong ing barang wa yabi'ahu lan ngedol sapa wong ing barang bi ahla kelawan larang temenan utawa luwe larang. Para hadirin ingkang minulya, ini tentang hukum ketika barang ditimbun untuk maksud agar pasar mengalami kekurangan barang dan kemudian pasar meminta barang tersebut dalam kelangkaan, kemudian kita niat untuk menimbun barang itu, niat untuk dijual lebih mahal ketika keadaan krisis, maka itu hukumnya haram. Di dalam fikih muamalah itu disebut al-ihtikar. Ihtikar, hak kecil, al-ihtikar. Nah, terkait hukum ini dirinci lebih lanjut, Pak. Sebab fikih mutaqaddimin, fikih ulama-ulama dulu dengan fikih kontemporer saat ini itu ada perubahan-perubahan sebab, perubahan zaman dan perubahan ilat. Kalau jual beli dan barang itu ditimbun, maka ini terkait dengan fikih muamalah. Fikih muamalah, hubungan antar manusia itu muamalah. Jadi di situ ada muamalah jual beli, ada muamalah perdagangan, ada muamalah persewaan, ada muamalah barter dan lain-lain. Muamalah terkait ekonomi itu kalau jual beli perdagangan itu ada dua transaksi. Ada transaksi jual, ada transaksi beli yang terkait dengan produsen, terkait dengan penjual atau perantara, terkait dengan konsumen dan sebagainya. Kalau misalnya ada jual beli, itu bisa dikatakan sebuah pasar. Jadi pasar itu tidak kemudian bentuk pasar, bangunan, ada parkir, ada jual, lantai 3, bukan. Itu tempat pasar yang nyata. Pokoknya ada barangnya, ada penjualnya, ada pembelinya, ada harganya, itu namanya juga pasar. Walaupun bukan di pasar nyata. Nggih. Kula baleni sing dinamakan pasar itu ada pasar nyata, pasar Gresik, pasar Sentolang, nggih. Pasar pundi malih. Ada pasar kalau itu terdiri dari ada barangnya, ada penjualnya, ada pembelinya, ada harganya, maka itu juga disebut pasar. Nah, pasar ini apa? Sirkulasinya dagangan, Pak. Sirkulasi perdagangan barang dan jasa itu dipengaruhi oleh hukum. Angin besar ya. Dipengaruhi oleh hukum. Hukum apa? Hukum timbal balik, hukum penawaran dan hukum permintaan. Ada hukum permintaan, the law of hukum penawaran, the law of supply. Ada hukum permintaan, the law of demand.
pertukaran atau dinamika antara permintaan dan penawaran ini harus mengalami titik yang namanya titik keseimbangan, equilibrium, the law of equilibrium, hukum keseimbangan. Kalau ada perbedaan tidak sama antara permintaan dengan penawaran, terjadi lonjakan harga. Bisa tinggi harganya, bisa turun harganya. Ini efek di dalam sebuah pasar. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara pasar, apakah fikih mengatur? Mengatur, Pak. Fikih mengatur sebuah transaksi jual beli. Kalau ini kajiannya pasar dalam hal umum, masuk dalam kajian ekonomi makro. Ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini insya Allah saya lebih memahami, sebab 20 tahun saya mengajar mata kuliah ilmu ekonomi makro di kampus. Jadi 20 tahun di kampus, 7 tahun di kampus syariah di Dukun. Insya Allah kalau dalam kajian umum tentang makroekonomi. Lah, kalau dalam fikih itu diistilahkan al-iqtisadul kulliyu awid dohmiyu, yaitu tentang kajian ekonomi makro. Nah, kalau membahas ekonomi makro, Pak, itu perlu takhtitun kulliyun, perlu perencanaan umum dalam pasar. Namanya takhtitun kulliyun. Perencanaan pasar butuh namanya analisa makro. Analisa makro namanya tahlilun kulliyun. Jadi analisa makro. Nah, analisa inilah di dalamnya ada namanya aktivitas ekonomi, sirkulasi perdagangan antara produsen, antara konsumen, yang kemudian antara produsen dan konsumen ada proses tengahnya namanya distribusi. Jadi ada pola produksi, ada pola konsumsi, ada distribusi. Kalau orangnya produsen, konsumen, dan distributor. Inilah namanya distribusi atau sirkulasi perdagangan. Kemudian hubungan muamalahnya antara produsen, distributor, dan konsumen dan perantaranya itu butuh aturan, Pak. Butuh campur tangan pemerintah. Namanya policy government, kebijakan pemerintah dalam bentuk aturan-aturan. Nah, aturan inilah yang kemudian di dalam fikih itu perlu pemerintah untuk menyusun sebuah peraturan agar terjadi pengamanan terhadap hak produsen, hak konsumen, dan hak distributor. Nah, inilah kemudian alasan kalau ada orang baik produsen maupun perantara yang menimbun barang dengan tujuan untuk melangkakan atau menghilangkan barang di pasar, kemudian tumbuh permintaan tinggi, barang sedikit, maka harga tinggi, maka itu nggak boleh, Pak. Namanya al-ihtikar, menimbun barang. Alasan apapun itu pasti secara normal, secara ekonomi ya, alasan apapun pasti mempengaruhi harga, mempengaruhi jumlah barang, ya, pasti mempengaruhi keseimbangan pasar. Ini kalau ada orang coba untuk menimbun barang secara umum. Nah, kemudian dalam syariat Islam, ya, tegas, Islam tegas menolak timbulnya kemudharatan. Termasuk kemudharatan itu adalah ada yang menimbun barang dengan tujuan menjual lebih tinggi agar barang hilang dalam pasar. Ini tidak boleh. Jadi itu termasuk mudharat, menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan kesulitan untuk
publik. Jadi itu nggak boleh. Juga termasuk di dalam Islam, kalau terjadi kelangkaan barang akibat para penimbun, maka itu berarti mempengaruhi rasa keadilan masyarakat, keadilan publik. Nah, Islam menolak ini, ya menolak. Maka wajib bagi pemerintah ketika terjadi kelangkaan akibat penimbun barang yang nggak jujur, maka pemerintah wajib turun tangan. Ini fikih. Wajib turun tangan pemerintah. Apa? Dalam fikih dikatakan mengapa pemerintah wajib turun tangan ketika ada penimbun barang yang nakal. Sebab fikih mengamanahkan, syariat mengamanahkan terciptanya al-maslahatil ummah, kemaslahatan umat. Ya, sebab terjadi kemudharatan, kesulitan, masalah akibat para penimbun barang di pasar akhirnya langka. Nah, kaidah fikih begini, Pak. Mengapa ada kewajiban untuk limaslahatil ummah, kemaslahatan umat, adanya mudarat? Karena kaidah fikih mengatakan adz-dzararu yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan terlebih dahulu kalau ingin meraih kemaslahatan. Ini enggak hanya aspek perdagangan, juga aspek muamalah yang lain, keorganisasian, kemasyarakatan, paguyuban, himpunan atau sebagainya. Untuk bisa menciptakan limaslahatil ummah, maka terlebih dahulu adalah adz-dzararu yuzal, menghilangkan kemudaratan, menghilangkan kesulitan, menghilangkan masalah, ya. Adz-dzararu yuzal. Sebab salah satu dzaror, kemudaratan terjadi dalam ekonomi, dalam pasar, adanya sikap atau perbuatan ihtikar, penimbunan barang. Napa niku ihtikar? Ihtikar niku dalam fikih, dalam istilah bahasa Arab itu bermakna az-zulmun, aniaya, zalim. Juga bisa bermakna Isa'ul muasyarah, merusak pergaulan, merusak kemasyarakatan. Jika ada orang-orang yang berperilaku mudarat atau membuat kesulitan, membuat kesengsaraan, termasuk dalam perekonomian. Ini para hadirin rahimakumullah. Makanya hak pembeli, hak penjual, hak distribusi atau hak para perantara, wakalah, itu harus dilindungi oleh pemerintah. Oleh pemerintah wajib turun tangan pemerintah, sebab hak-hak tersebut harus dilindungi. Hakul ghairi muhafadzatun alaihi syar'an. Menjaga hak-hak orang itu harus dipelihara, dijaga dalam syarak. Jadi pemerintah membuat undang-undang perdagangan, membuat aturan pasar, itu dalam rangka ini, dalam rangka muhafadzatun alaihi syar'an, dalam rangka menjaga hak-hak orang yang terlibat di dalam pasar dan sebagainya. Jadi ada hak produsen, ada hak konsumen, ada hak distribusi dan sebagainya. Nah, supaya hak-hak ini enggak tabrakan dan tidak ngawur antara pelaku ekonomi, maka harus dihilangkan, minimalisir kerugian yang timbul akibat hubungan ekonomi ini. Diatur oleh pemerintah. Kalau ada aturan, maka muncul namanya kewajiban-kewajiban. Ada hak-hak di pasar, ada kewajiban di pasar. Apa dasarnya pemerintah untuk melindungi ini? Dasarnya tetap limaslahah. Ya. Kalau pemerintah atau pemimpin itu dasar kaidahnya adalah tasarruful imami 'alar ra'iyyati manutun bil maslahah.
jika kebijakan pemerintah atau pemimpin atas rakyatnya berdasarkan maslahah atau kemaslahatan. Tetapi kaidah fikih mengatakan kalau untuk menciptakan suatu kemaslahatan maka kemudaratan harus dihilangkan. Ini kalau menciptakan suatu maslahah. Kalau terjadi perbedaan, Pak, produsen menuntut, konsumen menuntut, distributor menuntut, atau saling ada masalah sampai ke meja hijau, saling mengancam, saling merugikan, maka pemerintah harus turut campur tangan. Makanya ada pengadilan, ada mahkamah. Hukmul hakimi ilzamu wa yarfa'u khilafi. Hukmul hakimi ilzamu wa yarfa'ul khilafi. Keputusan pemerintah, keputusan hakim bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan. Ini kaidah fikih. Terutama waktu pandemi dulu, Pak. Ketika ada yang ngomong iku makruh, iku ndak iman, itu kurang imannya, itu apapun alasannya ketika pandemi kemarin, kalau orang paham fikih, orang alim, orang ngerti usul fikih, maka paham kaidah ini. Al hukmul hakimi ilzamu wa yarfa'ul khilafi. Pemerintah memutuskan tentang sesuatu itu mengikat dan juga menghilangkan perbedaan di kalangan masyarakat. Jadi kalau pemerintah mengatakan wajib bermasker contohnya, maka itu adalah hukmul hakimi ilzamu wa yarfa'ul khilafi. Kalau orang nggak ngerti usul fikih, nggak ngerti fikih, ngawur, Pak. Dikira saya nggak maskeran nggak wedi Gusti Allah, nggak wedi Gusti Allah, wedi corona. Ayo balik nang kaidah fikih, balik nang ilmu, tutu emosi, balik nang ilmu, tutu emosi, sehingga nggak ada orang ngawur ketika balik kepada hukum fikih. Ini para hadirin rahimakumullah, kembali lagi ke ihtikar. Jadi perbuatan menimbun barang itu dengan maksud jahat hukumnya haram. Terutama dalam mazhab Syafi'i, menimbun barang dengan niat jahat, terutama menimbun berupa makanan pokok. Kalau sekarang sembako itu hukumnya haram, tujuan jahat loh ya. Kalau pedagang nyetok barang dengan sirkulasi normal biasa enggak, itu bukan ihtikar, itu perputaran modal atau cetok perdagangan. Beda nanti saya jelaskan. Nah, para hadirin rahimakumullah, apa itu ihtikar secara fikih? Secara bahasa Arab, menurut Al-Imam Abu Thahir Majduddin Fairuz Abadi rahimahullah, dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit yang wafat tahun 1414 Masehi di Zabat Yaman, mengatakan bahwa menimbun barang atau al-ihtikar itu mengumpulkan atau menahan barang dengan harapan mendapatkan keuntungan, terjadi kelangkaan di pasar, akhirnya untungnya berlipat-lipat. Ini menurut Syekh Fairuz Abadi. Jumhur ulama, jika niat jahat seperti itu maka hukumnya haram, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan al-ihtikar menimbun barang hukumnya makruh, tapi sifatnya makruh tahrim, makruh yang haram, haram. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali sepakat ihtikar nimbun barang dengan niat jahat tadi itu hukumnya haram. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian ditambahkan dengan penjelasan Syekh Fathi Ad-Duraini rahimahullah, ulama ahli fikih dari Damaskus, mengatakan termasuk perbuatan al-ihtikar itu apa?
menyimpan barang, ya, atau menyimpan manfaat barang, tidak memberikan kepada orang lain dan berdampak terhadap kelangkaan barang atau tingginya harga di pasar, maka menurut beliau termasuk perbuatan al-ihtikar atau menimbun barang. Begini para hadirin, sebelum jauh melangkah, saya sebutkan 3 prinsip hukum Islam biar kita lebih paham. Dalam hukum halal haram perjualbelian itu ada 3 prinsip kita pahami. Yang pertama adalah barang apa saja yang halal menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut Rasulullah SAW, maka itu halal diperdagangkan. Yang kedua, apabila barang haram dan jelas dalilnya, jelas hukumnya menurut Allah dan Rasulullah, maka haram diperjualbelikan. Yang ketiga, ada barang halal menjadi haram. Sebab apa? Sebab perbuatan atau sikap pelakunya yang tidak mengindahkan syariat Islam. Paham nggih? Nah ini, jadi dalam perdagangan ada barang halal bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram karena tidak baiknya niat dan sikap para pelakunya. Ada timbulnya perbedaan, timbulnya masalah, timbulnya suatu akibat, baik buruk maupun baik. Akibatnya baik akibat buruk maupun baik itu dalam fikih pasti ada pelakunya. Ada masalah, ada perbedaan, ada kerumitan, ada pekerjaan jelek atau baik, itu pasti ada yang melakukan, ada pelakunya. Ini kaidah fikih, Pak. Likulli fi'lin fa'iluhu. Likulli fi'lin fa'iluhu. Setiap pekerjaan sebab akibat pasti ada pelakunya. Likulli fi'lin fa'iluhu. Nah, kemudian mengapa ihtikar itu haram dalam fikih, dalam agama? Dikatakan oleh dalil riwayat sahih dari Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyab Al-Madani rahimahullah yang wafat tahun 715 Masehi di Madinah, di Baqi Madinah, yang merupakan salah satu ulama tabi'in senior, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau dari gurunya sahabat Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Tidaklah seseorang menimbun barang, melainkan itu perbuatan dosa, perbuatan kesalahan fatal. Khati'un, pelaku perbuatan dosa atau kesalahan. Ini riwayat sahih Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Iran. Juga Imam Muslim riwayat yang lain juga sahih, Pak. Manih takaro fahuwa khati'un. Barang siapa yang berihtikar menimbun barang dengan niat jelek, fahuwa khati'un, maka itu orang yang fatal kesalahannya, berdosa. Ini hadis sahih Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan sebagainya. Jalurnya hasan. Imam Nawawi menegaskan hadis ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dia mengatakan yang dimaksud khati'un dari kata khoto'a. Apa khoto'a itu? Kesalahan yang disengaja untuk melanggar syariat. Dalam hadis itu dikatakan begitu oleh Imam Nawawi. Khati'un dalam perdagangan tadi menimbun barang, menurut Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i
yang wafat tahun 1277 Masehi, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan khati'un itu maksudnya perbuatan khoto'a. Apa? Kesalahan fatal yang sengaja melanggar syariat, itu khati'un. Makanya menurut mazhab Syafi'i hukumnya diharamkan menimbun barang dengan niat jahat. Paham ya? Juga ada hadis lain Pak yang mengharamkan itu. Apa? Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Atau kalau sampai tidak ketemu nama Abu Umamah Al-Bahili, nama beliau Sudai bin Ajlan Al-Ansari radhiyallahu an, yang wafat tahun 700 Masehi di Suriah. Apa bunyi hadisnya? Naha Rasulullah ayyuh takirat ta'am. Naha Rasulullah ayyuh takarat ta'am. Nabi Muhammad SAW melarang menimbun makanan. Nah, makanya para ulama berbeda pendapat Pak. Barang apa yang dikatakan haram ditimbun dengan niat jahat? Ada dua kelompok pendapat ulama. Pertama, menurut Imam Ghazali rahimahullah, ya, yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran, beliau mengatakan, termasuk pendapat sebagian ulama mazhab Hambali, mengatakan barang ihtikar yang enggak boleh timbun adalah makanan pokok saja. Sekarang sembako gitu ya, sembako. Menurut zahir teks hadis, nah Rasulullah ayyuh takarat ta'am. Rasul melarang menimbun makanan. Yang kedua, pendapat dari ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki dan sebagian dari ulama Hambali itu mengatakan ihtikar jenis barang itu bersifat umum dan luas dari keumuman hadis Rasul, ya. Jadi manih takaro fahuwa khati'un, itu bermakna umum. Tetapi perkembangan zaman oleh ulama-ulama kontemporer, ya, itu diluaskan maknanya. Termasuk salah satu pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah dan Syekh Ali Jum'ah As-Syafi'i rahimahullah, itu mengatakan perkembangan kehidupan dan kegiatan ekonomi manusia mengalami perkembangan, perubahan. Maka menurut ulama-ulama kontemporer Syafi'i, barang yang ditimbun itu luas. Intinya barang-barang itu dibutuhkan oleh orang banyak, tidak mesti makanan. Termasuk masker misalnya, masker dalam kondisi tertentu bisa menjadi kebutuhan pokok. Ketika ada pandemi, maka masker menjadi kebutuhan pokok. Kalau ditimbun dan langka dan kita menjual dengan harga yang mahal sekali, maka itu termasuk ihtikar, haram hukumnya. Para hadirin rahimakumullah, sehingga perkembangan zaman ini pun ada banyak pertanyaan. Apa? Contoh, motif perdagangan, motif jual beli itu sekarang beragam. Baik jual beli nyata, jual beli offline, jual beli online. Nah ini kan berubah. Nah ada pertanyaan, apakah ihtikar atau menimbun barang itu mutlak haramnya? Ini ya. Yang kedua, barang apa saja saat ini yang bisa dijadikan ihtikar haram? Nah ini perlu dikaji Pak. Sebab perkembangan zaman, perkembangan perdagangan semakin pesat. Ini hati-hati. Jadi ada ulama sebagian Syafi'i mengatakan yang sekarang memperbolehkan menimbun barang dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para ulama. Sehingga para ulama saat ini itu muncul Pak perincian hukumnya.
Apa perinciannya? Tafsiliyah, perincian. Bisa tidak haram tapi makruh. Bisa tidak haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah atau jaiz. Saya terangkan nanti. Ya. Yang ada dalil lain yang membatasi apakah ihtikar nimbun barang dengan niat jahat itu haram dalam perdagangan, ya, dengan niat menimbun harga tinggi. Ada dalil yang muqayyad, yang membatasi. Contoh riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang wafat tahun 93 Masehi di Mekah. Beliau mengatakan, Nabi bersabda, manih takaro to'aman arba'ina lailatan faqad bari'a minallahi ta'ala wa bari'allahu minhu. Jadi orang yang menimbun barang makanan hingga 40 hari, arba'ina lailatan, 40 malam, 40 hari, faqad bari'allahu, maka dia teman-teman menghilangkan naungan dari Allah. Wa bara'allahu minhu, dan Allah melepaskan naungannya dari orang itu. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Ahmad dan banyak ulama hadis yang lain. Nah, para hadirin rahimakumullah, intinya begini, ihtikar menimbun barang menimbulkan al-madharrah, kesulitan, kesukaran, kesengsaraan di pasar, terutama pengguna barang publik, ya, al-madharrah. Ya. Kalau timbul al-madharrah, maka syariat nggak jalan. Ada kesulitan, ada masalah, ada kesengsaraan, kerumitan, syariat harus dijalankan. Apa? Sebab syariat itu bertujuan tahqiqul masalih, menetapkan, menciptakan kemaslahatan. Dua tindakan harus diambil oleh fikih ketika terjadi timbunan barang yang jahat. Satu adalah jalbul manfaah, mengambil manfaat. Yang kedua daf'ul madharrah, meninggalkan atau menghilangkan kemudaratan. Mana yang lebih diutamakan, mengambil manfaat atau menghilangkan kemudaratan? Kalau kita bicara tahqiqul masalih dalam fikih, maka yang diutamakan al-aula adalah daf'ul madharrah, daf'ul mafsadah, menghilangkan kerusakan, menghilangkan kemudaratan lebih utama dari mengambil manfaat. Kalau mudaratnya sudah hilang, maka kita mudah untuk tahqiqul masalih, menciptakan kemaslahatan. Ini sama dengan organisasi ya, menciptakan kemaslahatan. Paham ya? Lah, sekarang begini, barang apa saja yang tidak boleh ditimbun. Nah, ini kembali ke fikih, Pak. Kembali ke fikih. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab As-Tsauri. As-Tsauri itu Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah, murid Anas bin Malik radhiyallahu an, yang wafat tahun 778 Masehi di Basrah. Beliau mengatakan tiga mazhab ini, semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat di pasar tidak boleh ditimbun dengan niat jahat, mendapatkan harga yang lebih dan kelangkaan barang. Nah, ditambahkan dengan mazhab Syafi'i, sebagian dari mazhab Hambali, terutama barang makanan pokok. Kalau sekarang istilahnya sembako. Loh, ini semua ada fikihnya. Ya, itu. Lah, kalau dalam mazhab Syafi'i dipertegas oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, ya, Al-Fanani Asy-Syafi'i, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1579 Masehi di India. Dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan, man yu'ain alaih, apa? Setiap komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak boleh ditimbun. Paham ya? Nah, para hadirin rahimakumullah, sekarang begini, yang dinamakan ihtikar itu apa? Enggak boleh. Begini, ada ketentuannya. Satu, niat, betul-betul niat untuk mencari keuntungan menyebabkan kelangkaan barang di pasar. Yang pertama, kalau orang nimbun barang untuk alur stok, ya nggak apa-apa, ya, gak namanya stok nggak apa-apa. Tapi tujuannya
adzan. Tujuannya adalah menimbun barang supaya barang langka, harga naik, baru dikeluarkan. Ini ihtikar. Yang kedua, tidak dijual belikan kecuali dalam keadaan barang langka. Ini juga ihtikar, ya. Terutama makanan pokok, sembako, Pak. Ini hati-hati. Jadi intinya begini, kalau ihtikar itu tidak boleh, kalau terjadi ihtikar itu timbul namanya tauyiq. Wangel ya. Tauyiq. Nah, ya, apa saja itu? Merugikan kebutuhan muslimin. Nah, itu tauyiq. Lah, mazhab Hanafi, untung ada mazhab Hanafi dulu yang memakruhkan ihtikar dengan kondisi apa dulu, sehingga ulama kontemporer sekarang, Pak, itu mencoba untuk mengotak-atik ilat, alasan hukumnya, sebabnya, hajatnya, makosidnya ketika orang menimbun barang saat ini, ya. Jadi menurut sebagai ulama sekarang, ihtikar tergantung motifnya, tergantung niatnya, makosidnya, nggak mesti haram mutlak, ya. Ada yang makruh dan sebagainya. Nah, jika bermaksud ihtikar dengan keuntungan berlipat tadi, barang langka dan sebagainya, maka haram, ya, haram. Tetapi ihtikar dengan motif-motif yang ada dalam diri penjual atau pedagang yang tidak untuk tujuan jahat tadi, itu muncul beberapa pendapat saat ini, saat ini. Jadi penimbunan barang itu ditimbun, tapi sekedar nimbun untuk menjual lagi dengan besar-besaran, itu makruh, ya. Kemudian bisa juga hukumnya makruh, bisa juga hukumnya jaiz atau boleh, ya juz, jaiz atau boleh. Apa? Makanan pokok, ya, menimbun untuk dagangan, loh, boleh, ya. Biar gak salah paham, Pak, ngaji di Masjid Al-Kausar kok nimbun barang haram? Enggak. Menimbun barang dengan niat sirkulasi perdagangan, stok barang, baik di masa lapang, masa susah, masa normal, masa sulit, yus ngono ae, ya, enggak apa-apa. Itu jaiz, itu boleh, Pak. Boleh. Lho iku wong dagang omahe bek stok, enggak masalah, sebab dia dijual ya kondisi normal, dijual kondisi wis pokoke sirkulasi golek keuntungan, ya. Itu boleh, ya, menimbun tapi tidak mempengaruhi harga pasar secara global, enggak apa-apa, itu boleh, ya, boleh. Dan juga ada ulama mengatakan boleh menimbun barang sebanyak-banyaknya di wilayah mayoritas musyrik atau kafir. Boleh. Tapi coba sampean ngoten, ya, gak sanggup sampean. Kena hukum pemerintah, ya. Bisa juga ihtikar itu berhukum sunnah, Pak. Loh, kok bisa menimbun sunnah? Contoh makanan pokok, kebutuhan pokok. Contoh lagi dalam kondisi surplus, ketika terjadi Gunung Semeru meledos, musibah longsor, kebanjiran, makanan langka, maka sikap itu menimbun barang untuk kemaslahatan pengungsi, kemaslahatan korban longsor dan sebagainya, maka ulama-ulama kontemporer bisa mengatakan hukumnya bisa sunnah, ya. Nah, ini tergantung konteksnya. Cuma hukum asal ihtikar tetap haram, ya, dengan niat-niat tadi. Tetapi jika sirkulasi perdagangan tidak ada niat jahat seperti itu untuk stok barang, stok perdagangan, stok produksi jual lagi tiap hari, tidak apa-apa, boleh, jaiz, ya. Paham nggih? Nah, niki perlu hukum yang jelas tentang hukum menimbun barang pada konteks saat ini. Paham nggih? Nah, pun adzan. Gak dulu jam. Nah,
Oke, karena waktu habis ya, kayak ujian nih, waktu habis. Oke, mungkin manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.